Halo Sobat Kompas.com, selamat pagi dan selamat hari Selasa. Kalian udah pada nonton quote highlight belum? Nah, hari ini Stella bakal kasih tahu kalian 3 rangkuman pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Senin 17 April 2023. Yang pertama, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagai macam investasi dan kerjasama meski tengah melakukan upaya hilirisasi industri. Hal itu disampaikan Jokowi dalam upacara pembukaan Hannover Messe 2023, pameran industri terbesar di Eropa, pada Minggu 16 April malam waktu setempat. Berikut pernyataan selengkapnya. Kami punya modal besar dan kami ingin menjadi pemain besar di industri EV. Indonesia tidak sedang menutup diri. Justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama dalam membangun industri hilir di Indonesia. Sampai tahun 2040 ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi 545,3 billion US dollar. Ini peluang yang sangat besar yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada update terkait upaya penyelamatan pilot Susi Air. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Wijoyono, menyampaikan operasi penyelamatan pilot Susi Air akan tetap dilanjutkan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI. Meskipun beberapa prajurit TNI telah gugur dalam upaya penyelamatan ini. Menurut Julius, pihak TNI dan Satgas saat ini justru mengerucut dan memfokuskan titik lokasi operasi. Berikut pernyataan selengkapnya. Yang paling menyulitkan di operasi ini adalah cuaca. Kondisi pilot sudah diketahui areanya, operasinya sudah makin mengerucut dan terfokus. Jadi cuaca dan ini sangat tidak menentu di Papua. Kemarin kami mencoba untuk komunikasi melalui saluran radio juga masih terhambat. Untuk sementara masih berada di lokasi. Kemungkinan Panglima TNI ke depan adalah untuk melakukan evaluasi mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Operasi tetap dijalankan. Sebagai tadi, dalam waktu dekat Panglima TNI akan melakukan evaluasi yang mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Wilayahnya ini ada di Mugimap, Kabupaten Dunga. Ya, di situ sudah mulai kita mengerucut, kita sudah mengetahui posisi dari pilot dan penyandar ini. Yang terakhir, KPK buka suara soal dugaan Bupati Meranti menggadaikan kantornya dan mes Dinas PUPR senilai 100 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan pihaknya tak mau gegabah dalam menyimpulkan perkara ini. Gufron justru menyatakan pihaknya justru akan menelisik lebih lanjut apakah aset negara bisa digadaikan atau tidak. Berikut pernyataan selengkapnya. Kemudian Bank Riau bahwa kantor Bupati diagunkan kepada Bank Riau untuk pembangunan, ya. Sekali lagi kami nanti akan mentelisik lebih lanjut, akan mengkaji apakah mungkin sebuah kantor yang merupakan aset dari negara itu diagunkan kepada bank untuk sebuah kredit. Karena namanya kredit perlu kolateral, perlu agunan,
itu untuk menjamin agar uangnya atau kreditnya dikembalikan. Karena kalau kemudian asetnya aset negara ataupun aset daerah, itu tidak mungkin kemudian seandainya Wan Prestasi ataupun seandainya macet kemudian akan disita dan akan dilelang. Itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, tapi sekali lagi kami tidak akan gegabah untuk mengatakan ini salah atau tidak dulu. Kami akan kaji lebih dalam dulu apakah itu merupakan tidak pidana korupsi atau tidak. Karena ini kan sesungguhnya dalam lalu lintas privat ya, kredit. Nah, tetapi walaupun kredit, kalau yang diagunkan barang milik negara, BUMN, itu apakah mungkin atau tidak, sekali lagi masih akan kami dalami lebih dulu. Nah, itu dia tadi top 3 quote highlight versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, and turn notifications on. Aku Stella pamit undur diri, jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.